God is good. God is good. Amin ya. Bersyukur boleh berkumpul datang tempat ini anak-anak muda. Kita mau beribadah. Kita mau menyembah, memuji Tuhan. Saya beri waktu buat rekan-rekan semua untuk menonaktifkan HP-nya. Apabila ada yang ingin dihubungi atau diberi kabar, silakan saya beri kesempatan untuk memberi kabar orang tua, bapak ibu kosnya, sahabatnya, temannya sebelum kita mulai beribadah sore hari ini. Sebelumnya saya mau nanya, ada yang ingat tema sharing khotbah minggu lalu tentang apa? Kedewasaan rohani ya, bener ya Bang Nober. Puji Tuhan Bang, nanti dapat coklat. Ya, kedewasaan rohani. Semakin hari apa yang kita alami hari-hari ini juga yang sedang terjadi, saya percaya Tuhan ingin membawa kita menjadi semakin dewasa secara rohani, amin. Dalam keuangan, dalam masalah kita, kehidupan, pergumulan, Tuhan rindukan kita menjadi orang-orang dewasa, bukan hanya tubuh atau menjadi tua, tapi dewasa secara rohani juga, amin ya. Umur boleh 17 kayak saya, tapi boleh pemikiran semakin dewasa, amin. 17, muda banget ya. Kita mau semakin dewasa secara rohani, emosinya, pikirannya, perasaannya. Baik, kita akan mulai ibadah kita boleh teduhkan hati kita boleh satu dalam doa sebelum ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini, kami bersyukur kami boleh ada sampai dengan hari ini Tuhan, semua karena kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Dan kalau kami ada di tempat ini, kami mau memuji, kami mau memuliakan Engkau, kami mau beribadah kepada Engkau Tuhan. Engkau yang menganugerahkan Tuhan pada setiap kami hati yang haus dan lapar, hati yang bersuka cita, bergairah. Waktu kami memuji, menyembah Engkau, waktu kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami boleh menjadi orang-orang yang antusias Tuhan dan bergairah. Kami menjadi tanah, hati kami boleh menjadi tanah yang subur, yang siap ditanami benih firman Tuhan. Dan firman itu boleh tumbuh dan berbuah, dan boleh dinikmati oleh banyak orang Tuhan. Kami mengucap syukur, kami siap beribadah, kami siap bersyukur, kami siap menaikkan pujian dan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Ini kami anak-anak muda-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, boleh saya undang bangkit berdiri dong. Saya tahu mungkin keadaan hari-hari ini mungkin ada yang lelah kuliah, capek kerja dan lain sebagainya. Tapi kita mau bersuka bukan karena keadaan, amin, tapi karena Tuhan kita boleh terus mengasihi kita, menuntun kita dalam setiap langkah kita, amin. Boleh tos kanan kirinya, yuk bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Amin. Katakan hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan lagi, hari ini, hari yang telah, bukan kebetulan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka, amin, di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah.
semangat saja boleh. Bersuka dalam Tuhan, bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, lagi bersuka dalam Tuhan. Amin. Lagi yuk, lagi kanan kirinya. Bersuka dalam Tuhan. Tuhan bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang lagi, sekarang suka, terakhir katakan, sekarang bersuka citalah. Semua karena Yesus kami dahsyat. Kita bersuka bukan karena diri kita, men. Karena kita orang-orang yang berjalan bersama Yesus. Yesus yang dahsyat. Yesusku dahsyat. Kau Tuhan yang setia. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, tak terbendung. Amin. Lagi yuk katakan, Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar. Alangkah indah orang-orang yang hidup bersama denganmu, Tuhan. Katakan, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia curahkan. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk katakan lagi, alangkah indahnya. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihak. Yesusku dahsyat, terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Boleh ya wanita dulu ya. Katakan, alangkah indahnya. Wanita, alangkah hidup di dalam. Boleh pria-pria katakan, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa
Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku lagi. Yesusku dahsyat, Tuhan, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung. Oh, Kau yang terhebat, terbesar bagiku lagi. Dahsyat, ku tak ragu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Amin. Yesusku dahsyat, tak terbendung. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Katakan Kau yang terhebat. Terakhir katakan Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Boleh sorak-sorai bagi Yesus lebih lagi. Mari kita teduhkan hati kita. Sungguh kami bersyukur buat Yesus yang hebat dalam hidup kami, Tuhan. Apapun yang menjadi keadaan kami, kami punya iman yang besar yang menyatakan cukup Engkau Tuhan di pihak kami. Cukup Engkau saja Tuhan. Apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini Tuhan, kami mau jadi orang-orang yang berdoa membela Tuhan. Kami bukan orang yang mengutuki Tuhan, tapi kami mau berdoa membela dan kami mau beriman Tuhan. Apa yang terjadi hari-hari ini semua ada dalam kendali-Mu. Dan bagi kami Kau sanggup Tuhan. Kau sanggup Tuhan. Kau sanggup Tuhan. Kau sanggup mengerjakan lebih Tuhan. Tuhan, Kau sanggup. Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa kami Tuhan. Oh, berkati bangsa ini Tuhan. Kami berdoa buat kota kami, berkati kota kami Tuhan. Oh, apapun yang terjadi, iman kami percaya Engkau Allah yang sanggup mengerjakan, memulihkan keadaan kami semua Tuhan. Sebab Kau Allah Yesus yang dahsyat. Oh Tuhan, kami mau beriman Tuhan. Yesus kami dahsyat, apapun yang terjadi. Oh, kami tetap mau beriman Tuhan. Dan kami percaya Engkau membawa kami semakin dewasa Tuhan. Oh Yesus, saya mengajak setiap kita, mari kita berdoa buat bangsa ini. Tuhan, bangsa ini perlu Engkau Tuhan. Bangsa ini perlu Engkau Tuhan. Kota ini Tuhan, mari kita berdoa buat kota ini Tuhan. Kota ini perlu Engkau Tuhan. Tuhan, oh, kami semua perlu Engkau Tuhan. Oh, apapun keadaan yang terjadi, kami tetap percaya. Oh, kami mau beriman Tuhan. Yesus,
firman-Mu di atas segala jalanku. Amin. Oh, tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang kuat. Lagi katakan hikmat-Mu. Lebih dari pikiran kami Tuhan. Jalan-jalanku tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang kuat, hanya Kau Yesus yang kuandal, hanya Yesus yang kuat. Lagi hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus yang kuandalkan. Yesus, hanya Kau yang ku percayakan. Amin. Melebihi siapapun. Kami undang Bang Eso juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan. Katakan Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi, amin, juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain tiada lain yang ku andalkan, tiada yang lain, tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Amin Tuhan. Kami mau terus belajar dalam setiap kehidupan kami, dalam masa muda kami Tuhan. Kami mau terus belajar mengandalkan Yesus dalam perkuliahan kami, di sekolah kami, pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan Tuhan. Kami mau terus mengandalkan Yesus, karena kekuatan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Kekuatan kami yang sesungguhnya hanya di dalam Engkau Tuhan. Ajari kami Tuhan, hari-hari kami terus mau mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba Tuhan, urapi hamba Tuhan. Apa yang telah Hamba persiapkan Tuhan, biarlah Tuhan juga menyatakan firman kerinduan-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Sehingga ketika kami pulang Tuhan, firman-Mu itu melekat dalam hati kami dan kami rindu untuk melakukannya itu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk rekan-rekan semua.
terima kasih buat teman-teman pelayan altar, luar biasa. Sebelum saya menyampaikan sesuatu yang baru di sini, yang baru menginjakkan kota Samarinda ada? Yang baru seminggu, 2 minggu, ya anggaplah itu baru kan, yang baru sebulan. Jangan malu-malu dek, jangan malu-malu. Ada lagi? Ada. Sebelah sini. Wih ini lama semua ya. Yang sebelah kanan saya? Enggak ada ya, lama semua ya. Selamat datang di kota Samarinda, di kota tercinta. Kota manapun yang kalian pernah kunjungi, tetap kota Samarinda yang terbaik. Ya, kira-kira begitulah. Karena kuliahnya di Samarinda. Ya kita berdoa buat teman-teman yang baru pertama kali di Samarinda, biar Tuhan juga berkati nanti dalam perkuliahannya dan boleh menjadi berkat bagi teman-temannya. Oke, sore hari ini kita mau belajar. Kalau kemarin kita belajar minggu kemarin tentang kedewasaan rohani. Nah hari ini kita mau belajar agak-agak bahasa Inggris sedikit ya kan, biar agak-agak ya gimana gitu. Ya kita belajar tentang tema unbreakable love, yaitu kasih yang tak terpisahkan. Nah kita akan belajar bagaimana dalam perjalanan kehidupan kita sebagai anak muda, supaya kasih Tuhan itu selalu ada dan kita tidak boleh lupa. Boleh lanjut? Nah kadang-kadang ketika kita ada masalah ada dua pilihan, fight or avoid. Memilih menghindar atau menghadapinya. Benar ya? Karena masalah itu akan selalu ada. Tergantung kita mau menghindari masalah itu atau mau menghadapi masalah tersebut. Mau kita anak Tuhan, jadi jangan kita pernah berpikir, oh saya kan anak Tuhan bang, setiap hari Minggu ke gereja, jadi masalah itu kayaknya terlempar deh. Maupun kita anak Tuhan, serohani-rohaninya kita pun, kita akan selalu menghadapi yang namanya masalah. Mungkin kita berpikir dengan dua opsi ini, sepertinya masalah itu akan berlalu bang. Meskipun saya akan menghadapinya atau saya menghindarinya, masalah itu akan tetap berlalu dengan berjalannya dengan waktu. Karena saya pernah berpikir gini, ketika saya menghadapi masalah dalam hidup saya kadang berpikir, toh masalah itu nanti juga akan selesai pada waktunya. Kalaupun saya menghindar, masalah itu akan selesai. Entah orang lain yang menyelesaikan atau dengan cara-cara yang tidak pernah saya duga. Tetapi ada konsekuensinya ketika kita menghadapi masalah, kita menghindar. Berbeda ketika kita ada masalah, kita menghadapinya. Nah konsekuensinya apa? Saya kemarin ada cerita sedikit, mungkin ada Bang Erik sama Bang Daud. Kemarin kami ikut event running, karena saya atlet running ya kan. Saya mengakui diri saya sendiri. Ternyata kami ditipu. Jadi dari sekian ribu orang, kira-kira ratusan juta rugi. Saya juga gak enak sama Bang Erik sama Bang Daud ya kan, saya yang ngajak. Jadi hangus juga duitnya, lumayan lah. Bisa pakai makan kira-kira ya 2 minggu lah. Hitungannya sendiri ya. Saat itu saya kumpul dengan teman-teman, saya dibuatin grup untuk melaporkan pelaku ini. Dan saya salah satu yang termasuk juga dalam grup itu. Karena dia tidak menghadapi kami, jadi kami lapor ke teman-teman, lapor ke polisi. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu kemudian ada kabar, ternyata dia dipanggil dan dipenjara. Beberapa minggu kemudian dia dipenjara, penjara kalau di rumah, karena dia lagi hamil. Karena dia memang sengaja untuk mengkorupsi uang dari pendaftaran itu. Nah dari cerita ini, ada konsekuensinya ketika kita tidak menghadapi permasalahan. Apalagi kita sebagai anak muda Tuhan, tentu kita milik Tuhan, punya Tuhan. Seharusnya kita hadapi bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi ingat sekali lagi, semua ada resikonya kalau kita menghindari permasalahan yang kita hadapi.
Atau kadangkala yang sering dibicarakan, seringkali anak-anak Tuhan masalah kekecewaan. Benar atau benar? Ya benar lah ya. Kecewa dengan ini, kecewa dengan ini, kecewa. Tiba-tiba ke gereja mungkin kecewa dengan siapa, nggak mau ngelihat mukanya. Kakinya nggak mau dilihat, pokoknya seluruh tubuhnya nggak mau dilihat. Karena kekecewaan. Disuruh pembimbing untuk menyelesaikan masalah itu, nggak mau. Dia akan berpikir bahwa berjalan dengan waktu saya akan biasa-biasa aja. Tapi tahukah teman-teman, inilah yang menyebabkan kita sensitif terhadap kekecewaan. Ketika kita menghadapi atau kecewa dengan orang dan kita tidak mau selesaikan, maka kita punya hati yang sensitif. Atau dibilang baper. Dilihat sedikit, wah abang ini kok liatin aku ini, wah abang ini gimana. Gampang sensitif. Tapi ketika kita mengalami kekecewaan dengan seseorang, kita mau menyelesaikannya, kita mau obrolinnya. Oh saya nggak suka sama kamu bang, begini, kenapa? Abang tadi liatin saya waktu saya khotbah, oh misalnya begitu, misalnya ya kan, gini selesai. Lama kelamaan kita akan belajar bagaimana kita nggak gampang mengalami kekecewaan. Jadi sekali lagi, ketika kita memiliki masalah dan kita tidak menghadapinya malah menghindar, akan ada konsekuensinya. Boleh lanjut? Nah, ketika kita menghadapi masalah, kadang-kadang kita berpikir kayaknya Tuhan tidak mengasihi saya. Kadang-kadang kalau misalnya awal bulan, wah Tuhan sangat mengasihi saya. Kalau akhir bulan kayaknya Tuhan gak mengasihi saya, bang. Kiriman saya belum datang, saya belum makan. Nah saya coba bacakan. Masalah adalah bagian dari perjalanan hidup orang Kristen. Kita tidak selalu bisa menghindarinya, tetapi kita bisa menghadapinya bersama Tuhan. Karena ketika melibatkan Tuhan dalam setiap masalah, kita akan melihat bahwa di tengah kesulitan sekalipun, kasih-Nya tidak pernah meninggalkan kita. Jadi kita harus percaya, kasih Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Mau kamu mengalami kecewa, masalah bertubi-tubi, tanamkan dalam hatimu, kalau kasih Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saya. Kadang kita berpikir kalau kita ada masalah atau mungkin kalau masalah ringan, kayaknya Tuhan masih. Kalau masalahnya berat, sepertinya bang Tuhan gak mengasihi saya. Terlalu berat, saya gak mampu memikul masalah ini. Padahal kasih Tuhan bukan ditentukan karena kita ada masalah atau tidak. Tapi saya mau katakan kasih Tuhan itu selalu ada pada setiap saat. Mau masalahmu ada, mau masalahmu berat, mau masalahmu ringan. Itu tidak terpengaruh. Kasih Tuhan itu tetap ada senantiasa dalam hidup kita. Nah saya mau katakan seharusnya anak-anak muda di tempat ini seharusnya bersukacitalah ketika ada masalah. Katakan kanan kirinya dengan senyuman yang luar biasa. Kamu bersukacita ya kalau ada masalah. Aku juga akan bersukacita. Sepertinya kalau kita ngomong enak gitu. Tapi untuk menghidupinya ketika ada masalah, kayaknya berat bang untuk bersukacita. Tapi nanti kita belajar mengapa kita harus bersukacita ketika ada masalah. Karena saya percaya di dalam masalah itu kita akan mendapat kekuatan yang daripada Tuhan. Apalagi masalahmu berat. Secara manusia kayaknya gak mungkin saya tanggung ini. Tapi percayalah kekuatan Tuhan akan menolong setiap kita. Orang lain mungkin gak peduli dengan masalahmu. Mungkin tidak tahu menau dengan masalahmu. Tapi percayalah ada yang peduli dengan masalah kita. Siapa? Tuhan. Setiap kita berbeda-beda memiliki masalah. Setiap kita berbeda-beda memiliki sebuah proses di dalam Tuhan. Tapi kita harus percaya, Tuhan selalu hadir dalam setiap permasalahan kita. Nah, kita lihat ayatnya di Roma 8 ayat 35 dan 37.
ayat 35 firman Tuhan berkata demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Nah, firman Tuhan ini seakan-akan berkata, siapa yang bisa memisahkan kasih Tuhan daripada kita? Masalahmu kah? Penderitaanmu kah? Pekerjaanmu kah? Apapun yang kamu alami, firman Tuhan mengatakan tidak ada yang bisa memisahkan. Kasih Tuhan itu terus ada dalam setiap hidup kita. Apalagi firman Tuhan katakan penindasan. Kita belum mengalami penindasan ya di zaman-zaman pahlawan kita. Tapi firman Tuhan katakan tidak ada. Dan 37-nya yang luar biasa. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Artinya Tuhan izinkan setiap permasalahan dalam hidup kita. Tapi Tuhan memastikan bahwa kita lebih dari pemenang dari masalah kita. Sepertinya firman Tuhan katakan kita itu sudah menang. Tapi kenapa kita tidak mau menghadapi masalah itu? Firman Tuhan sudah berjanji bahwa kita lebih dari pemenang dari setiap permasalahan kita. Tetapi mengapa kita memilih untuk menghindarinya? Hadapi. Jadi masalah boleh datang dalam kehidupan kita. Tapi kasih Tuhan gak boleh hilang dalam hidup kita. Nah, yang paling penting, apakah masalah membuat kita jauh dari Tuhan atau semakin dekat dari Tuhan? Teman-teman yang bisa jawab, apakah masalah yang kalian hadapi itu membawa kalian semakin dekat sama Tuhan atau semakin jauh daripada Tuhan? Seharusnya ketika kita ada masalah, itulah kesempatan kita untuk datang kepada Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Tanya kepada Tuhan supaya dapat kekuatan baru. Kadang-kadang mungkin kita seringkali membandingkan setiap permasalahan kita. Saya ada satu titik yang masih saya ingat, kalau saya ingat cerita ini saya mau nangis karena mengenai anak sendiri. Jadi waktu itu kita mau camping di Semboja, gitu. Saya tahu bahwa waktu itu Kak Daya yang mengakomodir, tapi saya juga ikut mengakomodir dengan tentara karena kita pinjam truk. Tapi pada saat itu anak saya kena demam berdarah. Saya pikir sakit biasa, karena belum pernah di antara kami demam berdarah. Itu di rumah lemas, gitu, nggak bisa jalan. Saya doakan pelepasan, pokoknya nggak bisa ini. Pikir apa? Ternyata dibawa ke rumah sakit, waduh sudah bahaya. Di hari kedua masuk rumah sakit, hari ketiga masuk ICU. Saya masih tenang ICU. Oh, saya pikir kan saya nggak pernah tahu tentang perbedaan antara ruangan biasa sama ICU. Nah, waktu itu datang Kak Juwita, bahaya. Jadi ada ketakutan, karena kalau sudah masuk ruang ICU antara keluar atau ya itu. Saya bilang sama Tuhan, kadang-kadang kita ingin menyalahkan Tuhan. Tuhan, saya kan sedang mempersiapkan kegiatan rohani bagi teman-teman. Tapi kenapa Tuhan izinkan ini? Sepanjang jalan saya berdoa, saya mengadu sama Tuhan. Tapi saya tahu, saya ngecek hati saya, kok kayaknya ada mau menyalahkan Tuhan. Karena menurut saya secara logika, saya sedang mempersiapkan kegiatan rohani bersama teman-teman. Tapi dalam hari itu anak saya masuk ICU. Seperti kayak tidak terima. Tapi pada saat saya berdoa sama Tuhan, tiba-tiba ada sukacita dalam hati saya. Ada firman yang Tuhan taruh. Kamu percaya dengan firman? Saya akan menyembuhkan. Saya percaya Tuhan. Panjang perjalanan saya percaya. Ada kekuatan dalam hati saya. Ada kekuatan. Saya terus doakan segala macam. Saya bilang sama Daya, kayaknya saya nggak pergi ya. Saya harus fokus kepada anak saya karena ini lebih penting. Mungkin kalau teman-teman yang belum menikah dan belum punya anak, belum sampai tingkatnya. Tapi orang tua kalian sudah paham.
parah Pak. Oh sampai ada orang Cina bilang harus minum ini, minum ini. Wah, mertua harus minum ini. Kaki apa pokoknya kaki hewan gitu, diminumin. Wah, dilakukan aja. Pokoknya demi kesehatan ya kan. Tapi saya lebih percaya bahwa Tuhanku lebih besar daripada itu yang bisa menyembuhkan. Hari pertama saya lihat, wih kurus. Diimpus. Gak tega karena seumur hidup saya gak pernah diimpus. Saya lihat anak saya, aduh Tuhan. Sini kayak aduh. Tapi saya tetap percaya Tuhan, saya tetap percaya. Nah saat kita mau camping H-2, saat itu dia keluar. Saya tanya dokter gimana? Wah luar biasa. Mengalami kesembuhan segala macam. Benarkah dok? Pastikan dulu dok. Nanti keluar masuk lagi, saya takut begitu. Karena pernah saya mengantar seorang pasien, sudah keluar dikasih masuk lagi. Periksa dulu dok, oh iya ini sudah bagus. Saya ajak ke rumah, oh sudah lari-lari. Sudah main segala macam. Kadang ada titik-titik di mana kita sepertinya ingin menyalahkan Tuhan. Kok Tuhan begini? Padahal saya sudah rohani loh. Saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah ikut kegiatan rohani, tetapi mengapa Tuhan izinkan ini? Tapi percayalah, di saat masalah itu datang, satu yang harus kita ketahui, kasih Tuhan itu tidak pernah lepas dalam hidup kita. Amin. Itu yang Tuhan ingin ajarkan pada setiap kita. Lanjut. Nah, kasih Tuhan itu tidak ditentukan oleh keadaan. Apapun yang kita alami, kasihnya tetap ada dan tidak pernah terpisahkan dari kita. Jadi kasih Tuhan itu tidak sesuai, tidak seperti yang kita bayangkan. Itu tidak ditentukan oleh keadaan. Mau kamu terpuruk, mau kamu jatuh, kasih Tuhan itu tetap ada bagi setiap kita. Masalahmu berat, kasih Tuhan tetap ada. Tapi kuncinya satu, kita harus doa kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, supaya ketika masalah itu datang, kita boleh merasakan kasih Tuhan. Kita masih bisa bersuka cita dalam permasalahan kita. Nah satu kesaksian lagi, kemarin hari kemerdekaan, biasanya merdeka, tapi saya kurang merdeka di dalam hati. Karena apa? Karena waktu itu ya puji Tuhan, ya lumayan dapat orderan. Ya buat makan di dapur, beli sayur ya lumayan lah. Hari kemerdekaan saya ditelepon, Mas gimana Mas orderan baju saya? Waduh, detik-detik terakhir H-3. Karena waktu itu karena kami tidak bisa menghandle, jadi kami ada rekanan bisnis untuk ketika kami tidak bisa mengerjakan, jadi kami berikan. Nah pekerjaan itu sudah selesai. Tapi ternyata waktu itu yang bermasalah adalah saat pengiriman. Memang orang ini sering bermasalah. Karena saya orang Kristen, saya belajar mengampuni. Ya udah saya mengampuni, sekali lagi urus barang saya. Oke siap bosku, iya kan biasa gitu, siap bosku. Kalau soal duit dia bilang siap bosku. Saya telepon 2 hari gak diangkat. Barang saya di mana? Ini mau dipakai. 2 hari lagi. Biasanya kan dari Surabaya, oh ini kok tiba-tiba di Jakarta, waduh pusing kok tiba-tiba di Jakarta barang saya. Jangan-jangan salah kirim, ternyata dia cari ongkos kirim yang murah. Saya telepon gimana ini? Karena gak mungkin bisa terpakai karena biasanya kalau dari udara 3 hari. Saya berdoa sama Tuhan dan saya punya siasat dalam pikiran saya, Tuhan kau tahu masalah saya, pasti Tuhan tahu loh. Dengan tangan yang panjang bisa kirimkan begini ya kan. Bisa seberapa menit sampai. Saya lebih percaya dengan itu Tuhan dibandingkan logika saya. Tapi saya pikir lagi kayaknya gak mungkin. Saya telepon, saya tiba-tiba berpikir oh ini kan masalah duit. Saya telepon, gini aja, ambil barang saya bayar semuanya. Karena saya sudah hitung-hitung, biasanya bisnis kan hitung-hitung. Bagi hitung-hitung, oh lumayan nih. Ya udah daripada barang gak terpakai lebih baik rugi. Saya pikir gitu. Ambil barang saya, kirim yang sehari, cari. Oh
Oh siap bos, ada tanaman. Dia langsung cepat gitu. Siap bos. Karena dia pikir dia nggak tanggung, saya yang tanggung, biar aja. Saya tanggung, saya bayar. Sampai ternyata lebih cepat, Hamin sehari sudah sampai dan barang itu bisa terpakai. Karena saya hitung-hitung, lumayan gitu. Ada berapa puluh juta kalau barang ini tidak terpakai, saya harus bertanggung jawab, saya harus kembalikan duit itu dan barang itu tidak terpakai. Nah itu sebuah konsekuensi kalau saya mengalami begitu. Wah lumayan, lebih baik rugi di ongkir daripada puluhan juta. Dan saat itu saya berdoa begini, Tuhan, meskipun barang ini tidak terpakai, saya mau katakan Tuhan tetap cinta saya. Meskipun saya mengalami kerugian, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saya. Kadang-kadang kan kita mikir, oh kalau Tuhan sama saya, seharusnya saya dapat untung, barang ini selesai. Atau masalah dalam kehidupan kita. Tuhan, buktikan dong kalau Tuhan sayang sama saya, selesaikan masalah saya. Kalau tidak selesai berarti Tuhan tidak sayang sama saya. Nah ini doa yang salah. Saya bilang sama Tuhan, meskipun saya rugi puluhan juta, gak apa-apa Tuhan. Yang penting saya bertanggung jawab dan saya percaya Tuhan masih mengasihi saya. Saat itu saya berdoa, saya lega gitu. Istri lagi, ya gimana barangnya? Nanya lagi. Gimana barangnya? Tenang aja. Kita tetap ganti rugi, tapi barang itu datang dan bisa terpakai. Nah jadi kita harus belajar. Tuhan mengizinkan semua itu. Bukan dia sedang mau cari gara-gara dengan kita, bukan. Dia ingin lihat benar gak ketika kita mengalami masalah, dia tetap percaya bahwa kasihku tetap ada bagi setiap kita. Itulah yang harus kita percaya. Apapun yang kau alami, tetap percaya kasih Tuhan selalu ada dan tidak terpengaruh dengan keadaan setiap kita. Atau ketika masalahmu sepertinya tidak terjawab, atau berkatmu sepertinya sedikit. Yang sudah bekerja banting tulang dibanting, kayaknya sedikit Tuhan. Atau sepertinya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, jawaban doa kita. Saya mau katakan kasih Tuhan tidak pernah pudar dan dia tidak pernah meninggalkan setiap kita. Nah itu yang dikatakan bahwa kasih Tuhan itu tidak bergantung dalam keadaan kita. Boleh lanjut? Nah kita belajar jangan ukur kasih Tuhan dari outcome-nya, dari hasil akhirnya. Padahal kasih Tuhan tetap ada ketika jawabannya berbeda atau prosesnya lebih lama. Outcome boleh berbeda tapi kasih Tuhan tetap sama. Mana Bang Adi? Gaji boleh berbeda tapi kasih Tuhan tetap sama. Amin. Kasih Tuhan tidak pernah, yang ini harus besar, yang ini kecil, tetap sama. Tetap bisa kita rasakan kasih Tuhan. Nah ada beberapa poin, boleh lanjut, beberapa alasan mengapa anak muda sulit percaya unbreakable love. Kasih yang tidak terpisahkan. Boleh lanjut? Nah yang pertama, mengapa anak muda sulit percaya? Dia pernah mengalami besar. Karena dia pikir kalau saya mengalami besar kayaknya Tuhan gak cinta saya. Seharusnya masalahnya semakin kecil ketika saya terus rajin ikut Tuhan. Yang kedua, doanya belum dijawab. Sudah berapa bulan, sudah berapa tahun ke Tuhan kok gak jawab. Kayaknya Tuhan gak sayang deh. Atau yang ketiga pernah mengalami kecewa pada Tuhan. Dia kecewa sama Tuhan. Padahal Tuhan gak ngapa-ngapain, dia kecewa. Padahal Tuhan itu baik, kenapa kadang-kadang kita kecewa. Nah yang keempat merasa tidak layak. Saya gak layak Bang menerima kasih Tuhan. Saya jatuh bangun dalam dosa. Sudah ikut ibadah jatuh bangun dalam dosa. Merasa tidak layak sekarang berpikir wah kayaknya gak ada deh kasih Tuhan dalam hidup saya Bang. Atau yang kelima sering membandingkan hidup dengan orang lain. Nah itu dulu saya.
Nah ini tidak boleh ditiru, catatannya di bawah ada tulisan, tidak boleh ditiru. Kadang-kadang saya lihat di Facebook, wih ini teman saya yang nakal dulu ini, sudah jadi bos di tambang, saya masih begini. Dia bukan anak Tuhan, saya anak Tuhan. Tapi kok sudah punya rumah, saya belum. Kadang-kadang kita membandingkan. Kan ikut Tuhan sungguh-sungguh seharusnya diberkati. Tapi kok yang gak sungguh-sungguh diberkati sepertinya. Nah kadang-kadang kita membandingkan hidup kita dengan orang lain sehingga kita merasa kasih Tuhan gak ada dalam hidup kita. Atau mengukur kasih Tuhan dari keadaan yang tadi seperti saya jelaskan. Nah yang ketujuh, pernah terluka oleh orang Kristen. Berarti pernah terluka dengan sesama kita. Wah dia begini. Dia taunya begini aja ngomong segala macam. Ternyata begini, saya kecewa dengan orang Kristen. Apalagi mau percaya kasih Tuhan dalam hidup saya. Orang yang jelas-jelas saya lihat dia begini. Bagaimana dengan kasih Tuhan? Atau kurang mengenal karakter Kristus. Dia hanya mengenal kalau Tuhan baik, ya baik. Tapi kalau ada masalah, ya Tuhan gak baik. Kurang mengenal kebenaran firman Tuhan. Nah yang kesembilan, merasa harus sempurna dulu baru dikasihi Tuhan. Saya harus sempurna dulu Bang. Nah yang kesepuluh, karena kita terlalu fokus pada Tuhan sehingga lupa, fokus pada masalah sehingga lupa kepada Tuhan. Nah ini beberapa alasan mengapa anak muda sulit percaya kasih Tuhan tidak pernah terpisahkan dalam hidup kita. Nah kita belajar satu kisah di Alkitab. Boleh lanjut? Kita belajar, ingat kisah abang kakak Yusuf di Alkitab? Karena dia kan abang ya, mendahului kita, jadi kita panggil kakak abang. Jadi ketika kita terangkat di surga, oh abang Yusuf ini yang pernah diceritakan abang Hesron. Nah ingat, ini cerita luar biasa menurut saya, ini yang harus kita pelajari. Yang pertama, dia dijual oleh saudara-saudaranya karena mimpinya. Mimpinya apa? Dia menjadi penguasa di Mesir. Wih bocil ya, masih bocil ya. Wah apa? Kamu menjadi penguasa bagi kami. Dia dijual oleh saudara-saudaranya. Ada yang datang ke Samarinda dijual saudaranya? Enggak ada. Tapi kalian diutus sama orang tua untuk kuliah. Tapi Yusuf dijual. Bayangkan dijual. Kalau dijual berarti dia tidak dianggap oleh saudara-saudaranya. Padahal dia punya mimpi, punya visi dari Tuhan, dia akan menjadi penguasa di Mesir. Bukan malah dijual. Terus yang kedua apa? Dia difitnah oleh tante Potifar. Dia dipercayakan, tapi dia difitnah. Coba teman-teman yang bekerja, sudah kerja bagus-bagus, sudah loyalitas. Kerja jam 8, berangkat jam 7. Pulang jam 5, pulangnya jam 6. Gaji gak naik-naik. Sudah loyalitas. Sudah 5 tahun difitnah oleh temannya. Oh, nah tunggu kamu di luar. Kira-kira begitu ya. Oh tunggu kamu ya. Tapi lihat Yusuf, meskipun dia difitnah, dia tetap percaya ada kasih Tuhan. Dan yang ketiga, ketika dia difitnah, dia dimasukin dalam penjara. Meskipun tidak bermasalah. Biasanya orang masuk penjara karena bermasalah. Ya, tapi kita juga berdoa bagi Indonesia, kadang-kadang ada juga yang masuk penjara karena tidak bermasalah. Tapi Yusuf sudah mengalami terlebih dahulu. Waktu saya remaja dengan teman-teman, saya hampir dulu masuk penjara. Jadi tidak jadi karena kenakalan gitu. Jadi saya tidak pernah merasakan. Nah Yusuf pernah merasakan. Kemudian ketika dia di penjara, dia menafsirkan mimpi juru minum dan juru roti. Kata ya Yusuf, nanti kamu kalau keluar ingat saya yang mengartikan mimpimu sehingga kamu bisa keluar. Terus kata juru minum, oh siap abangku. Ternyata waktu dia keluar, dia lupa dengan Yusuf. Dilupakan oleh temannya waktu di penjara. Kira-kira dari 4 poin ini, ada yang pernah ngalami? Kalau dijual belum pernah ya kan? Kalau difitnah kayaknya mungkin. Masuk penjara kayaknya berat nih, kriminal. Dilupakan oleh juru minum. Atau mungkin kita dilupakan karena kebaikan kita. Kadang-kadang saya mendengar,
Dia lupa ya dengan kebaikan. Kamu itu sukses karena saya. Kadang-kadang saya pernah mendengar gitu. Tapi penindasan Yusuf itu luar biasa. Kalau saya mungkin ditempatkan seperti Abang Yusuf, saya bisa bilang gini, Tuhan, saya kan sudah sungguh-sungguh, kok begini amat nasib saya? Kok masalahku begini amat, kalau bisa ya kecil-kecil masalahnya. Dan padahal Yusuf itu sudah punya mimpi, sudah punya visi, ada kerinduan Tuhan bahwa dia akan menjadi penguasa di Mesir. Coba misalnya teman-teman yang khususnya bekerja, kamu akan diangkat menjadi bos. Dapat janji Tuhan, tapi tiba-tiba ditindas, diinjak, tidak dianggap. Kamu siapa? Kamu cari muka ya? Biasanya gitu ya, kalau kita kerja terlalu rajin dibilang cari muka. Ditindas, dikasih masuk penjara. Dan saya mau katakan bahwa kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita harus mengalami namanya penderitaan. Amin. Enggak ada yang amin. Kayaknya jangan bang, kalau penderitaan, kalau sukacita berkata amin ya baru kencang. Tapi kita sebagai orang Kristen harus mengalami namanya penderitaan. Mungkin penderitaan kita tidak seperti Yusuf. Kita kadang-kala harus mengalami masalah secara jasmani, secara mental, secara emosional, secara sosial. Tapi satu hal yang harus teman-teman percaya, seiringan dengan itu, percayalah, seperti yang dibagikan minggu kemarin, kedewasaan rohanimu itu semakin meningkat dalam Tuhan. Tuhan gak mungkin iseng-iseng mengizinkan setiap permasalahan hidup kita. Tapi ketika kita menghadapinya bersama dengan Tuhan dan percaya kasih Tuhan, percayalah kerohanianmu semakin meningkat. Kekecewaan bukan lagi menjadi masalah dalam hidupmu. Berkat yang tipis, setipis tisu bukan lagi menjadi masalah. Kamu dikecewakan, kamu difitnah, itu bukan jadi lagi masalah. Amin. Tapi Yusuf memilih untuk tetap percaya bahwa kasih Tuhan selalu ada dalam setiap masalahnya. Nah, kita lihat ayatnya di Kejadian 39. Kejadian 39 ayat 21. Ini waktu, nanti kalau teman-teman mau baca tentang kisah Yusuf dari Kejadian 36, ini waktu dia difitnah oleh tante Potifar. Firman Tuhan berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan apa? Kasih setianya kepadanya. Dan membuat apa? Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Wah, luar biasa. Melimpahkan kasih setianya pada Yusuf. Saat kita memiliki masalah, penderitaan yang kita alami, percayalah, kasih Tuhan dia akan limpahkan pada kita. Bukan itu saja, ada komanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Karena pada saat dia masuk penjara, dia bilang, kepala penjara bilang, Sup, kamu yang urus semua ini anggota-anggota yang di sini penjara. Saya serahkan semua kekuasaan ini padamu. Oke, siap. Dia menjadi kesayangan. Kan lucu ya, orang yang di penjara menjadi kesayangan kepala penjara. Biasanya kan dipukul ya kan, kalau kita lihat di berita-berita. Tapi dia menjadi kesayangan. Nah, ini yang harus kita pahami. Tuhan itu akan melimpahkan kasih setianya pada kita. Dan dia juga akan memberi jalan keluar. Bukan hanya jalan keluar, tapi kita juga akan menjadi orang yang semakin disayangi oleh manusia. Orang akan melihat kita ini berbeda dengan yang lain. Anak ini berbeda. Oh, dia ini berbeda. Nah, itulah yang akan kita alami ketika kita percaya setiap permasalahan kita, ketika kita libatkan bahwa kasih Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita.
Tuhan itu enggak cuek, Tuhan itu enggak tuli. Dia selalu mendengar permasalahan kita. Dia selalu peduli dengan masalah kita. Mungkin teman dekatmu sekalipun kayaknya enggak peduli. Tapi Tuhan peduli dalam permasalahan kita. Tapi menjadi pertanyaan begini Bang. Tapi mengapa harus selalu dialami oleh orang Kristen masalah itu? Mengapa masalah itu ada Bang? Seperti yang saya katakan, karena kasih Tuhan ditunjukkan lewat permasalahan kita. Coba bayangkan teman-teman. Seminggu ini saya bayangkan tadi. Coba saya bayangkan seminggu ini saya nggak ada masalah gitu. Angkat galon misalnya beli masalah di dapur biasanya kan. Kemarin ada masalah galon gasnya bocor. Coba kalau saya, mengandalkan pribadi, selesai. Terus tiba-tiba ada masalah di sekolah. Dengan kekuatan kita, selesai. Terus asal ada masalah dalam pekerjaan, dalam bisnis, misalnya kayak tadi saya, begini, selesai. Coba bayangkan, kalau kita tidak ada masalah dalam hidup kita, enak gitu kan, kayak 5 cm di atas bumi. Enaknya Bang ya, kalau ada masalah nih Bang. Terus tiba-tiba turun seminggu ada masalah, Tapi yang saya mau pastikan, ketika kita tidak ada masalah, kita tidak pernah mengandalkan namanya kasih Tuhan. Kita nggak pernah mengandalkan Tuhan. Itulah fungsi setiap masalah kita, supaya kita tetap mengandalkan Tuhan kita. Sama halnya dengan abang kita Yusuf. Dia tidak serta-merta langsung menjadi penguasa di Mesir, tapi dia mengalami beberapa masalah dulu sebelum dia menjadi penguasa di Mesir. Tapi tentunya ketika dia mengalami masalah itu, dia tetap percaya bahwa kasih Tuhan selalu menyertai hidupnya. Itu yang dia pegang. Meskipun pada saat dia mengalami penindasan, dia belum menjadi penguasa di Mesir, dia harus lewati proses itu. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan selalu menyertai saya. Tuhan selalu mengasihi saya. Meskipun saya tidak dianggap oleh saudara-saudara saya. Meskipun saya difitnah, meskipun saya dilupakan. Tapi yang terpenting, Yusuf tetap fokus kepada Tuhan. Dia tetap pegang tangan Tuhan. Amin. Nah, selanjutnya boleh baca sama-sama? How do I stay in His love? Bagaimana kita tetap tinggal di dalam kasih-Nya? Yang pertama, tetap memiliki hubungan dengan Tuhan. Meskipun ini tidak diceritakan seperti Daniel, tapi saya percaya Yusuf itu punya hubungan dengan Tuhan. Kalau hari-hari ini kita tidak berdoa dan tidak baca firman Tuhan, ya pertanyaan bagaimana mau kasih Tuhan itu kalian rasakan. Bagaimana kita memiliki hubungan dengan Tuhan, kita doa, baca firman Tuhan. Ada satu khotbah katakan, kalau kau mencintai Tuhan, mana buktinya? Baca firman saja enggak pernah. Nah kalau kita mau merasakan kasih Tuhan, kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Kita harus punya rumah doa di hadapan Tuhan. Kita harus baca firman Tuhan. Jadi jangan pernah kita berpikir Bang, kalau baca firman Tuhan khusus abang yang bicara di depan. Khusus pengkhotbah saya enggak perlu Bang, salah. Kita sebagai anak muda Tuhan. Karena di era sekarang pengusaha-pengusaha itu banyak, dan di era sekarang banyak anak-anak muda yang menguasai dunia digital. Tapi saya mau katakan, percuma semua itu kalau kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Kita harus punya doa, membaca firman Tuhan. Sehari 1 pasal, meningkat sehari 2 pasal. Supaya kita mengerti apa kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Supaya kita mengerti ketika kalian mengalami masalah, kalian kaitkan dengan firman Tuhan. Bukan dengan media sosial. Perlu
baca firman Tuhan? Amin. Siapa pulang dari tempat ini langsung baca dari Kejadian sampai Wahyu, satu pasal lalu. Mau ya? Karena ini kekuatan kita. Doa dan baca firman Tuhan. Dan yang kedua, bersyukur masih memiliki masalah dan belajar menyelesaikannya dengan melibatkan Tuhan. Bersyukurlah. Bersyukur. Saya masih ada masalah. Saya pun masih di sini masih ada masalah. Nanti saya turun, saya masih mikirkan masalah itu. Jadi jangan kalian berpikir, wah kalau abang kayaknya dianu tuh kayaknya diangkat malaikat kayaknya bang. Enggak, masih ada masalah. Tapi jangan jadikan masalah itu untuk membentengi kita datang di hadapan Tuhan. Tapi itulah yang membuat kita semakin dekat sama Tuhan, bergantung Tuhan. Amin. Saya undang teman-teman untuk pemain musik. Nah, kita harus memiliki hubungan dengan Tuhan, tinggal di rumah Tuhan. Karena ini yang paling penting, ini poinnya. Untuk kita bisa merasakan kasih Tuhan, tetap tinggal dalam rumah Tuhan. Tetap punya hubungan dengan Tuhan. Sehingga ketika jawaban masalah kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita tetap percaya bahwa kasih Tuhan tetap ada bagi setiap kita. Dan ketika kita tinggal dalam rumah Tuhan atau hubungan kita dengan Tuhan, nah kadang-kadang ada yang membuat kita terdistract dengan kasih Tuhan. Yaitu apa tadi? Media sosial. Ada satu pengkhotbah yang dulu sempat FYP dan sempat viral dulu. Dan ternyata ditemui bahwa pengkhotbah ini selingkuh dan KDRT. Padahal dulu kebenaran firman Tuhannya luar biasa. Nah, kalau kita tidak tinggal di dalam doa, kita tidak membaca firman Tuhan, itulah yang membuat anak-anak muda sering terdistract, sering terpengaruh, sehingga cintanya dengan Tuhan setipis tisu. Hanya gara-gara media sosial katakan begini kok bang. Saya bukan anti dengan media sosial, saya punya TikTok, Instagram, Facebook, Threads, punya semuanya. Tapi hati-hati. Kalau engkau tidak punya hubungan dengan Tuhan dan tidak punya firman dalam Tuhan, kita bisa terdistract dengan opini-opini yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, harusnya kita sebagai anak muda bukan lagi menjadikan masalah itu fokus utama, tetapi fokus utama itu kita adalah Tuhan kita sendiri. Ayatnya di mana? Satu ayat penutup, Mazmur 73 ayat 25. Boleh lanjut? Nah, dengan bahasa Banjar ya. Siapa gerangan? Siapa gerangan ini ada padaku di surga selain apa? Engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Selain Yesus tidak ada yang kuingini. Seharusnya itu yang ada dalam hati kita. Selain Tuhan tidak ada yang saya ingini. Masalah boleh ada, penderitaan boleh ada, tapi Tuhan, engkau harus menjadi prioritas dalam hidup saya. Engkau harusnya menjadi utama dalam hidup saya. Amin. Ini seharusnya tidak ada yang kuingini selain engkau. Satu kutipan terakhir, boleh lanjut? Masalah boleh ada, jawaban boleh tertunda, ekspektasi boleh tidak sesuai, tetapi kasih Tuhan tetap unbreakable love. Kasih Tuhan tetap tidak terpisahkan dalam hidup kita. Amin. 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 Jadi bersukacitalah dalam masalah itu dan libatkan Tuhan. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Kalau anak-anak muda terkenal dengan lebih condong ke media sosial, lebih banyak waktunya ke media sosial, mari kita buktikan sebagai anak-anak muda, kita juga menjadi anak-anak muda yang cinta firman Tuhan. Amin. 5 menit, 10 menit, 15 menit baca firman Tuhan.
Tapi kita ingin buktikan dalam diri kita bahwa saya anak muda yang juga cinta sama Tuhan. Bukan hanya sebagai pelaku media sosial berjam-jam, tetapi juga baca firman Tuhan setiap hari. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni kami kalau kami menilai kasih-Mu dalam permasalahan kami. Ampuni kami kalau kami kadang merasa ketika kami mengalami masalah yang begitu berat, sepertinya Tuhan tidak mengasihi saya. Ampuni kami kalau kami punya pikiran yang salah. Tapi pada sore malam hari ini Tuhan, kami mau tetap mau katakan apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya. Yes, amin. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, yes. Amin, amin.
setiap permasalahan. Tuhan tetap mengasihi setiap kita. Sekali-kali Dia tidak akan meninggalkan kita. Meskipun kita terjatuh, kita tergeletak, tapi Tuhan selalu ada menopang setiap hidup kita. Ini setiap kami Tuhan, ini setiap kami percaya Kau selalu ada dalam hidup kami. Kau selalu menyertai hidup kami. Kau peduli dalam setiap permasalahan hidup kami. Kami mau tetap percaya kasih-Mu selalu ada. Kasih-Mu tak pernah meninggalkan setiap kami. Kasih-Mu selalu ada. Mari rekan-rekan, teman-teman, percaya Tuhan peduli dalam setiap permasalahan kita. Dan Tuhan katakan Dia hadir dalam setiap permasalahan kita. Dan Dia mau tolong, Dia mau bantu setiap kita. Tapi pada sore malam hari ini mari kita sama-sama tetap percaya. Tuhan, saya mau tetap percaya. Meskipun masalahku masih ada, meskipun masalahku berat, saya mau tetap percaya bahwa kasih Tuhan selalu ada bagi dalam hidup saya. Dan Engkau peduli dalam setiap permasalahan saya, Tuhan. Haleluya. Kami mau tetap percaya kasih-Mu selalu ada. Kau selalu mendengar, Kau peduli. Tuhan, kami mau hanya mengadu kepada Tuhan kami ketika kami mengalami masalah. Kami hanya mau mengadu kepada Tuhan kami. Kami hanya mau berseru kepada Tuhan kami. Karena tidak ada kasih yang seperti Engkau. Kami mau percaya Tuhan bahwa kasih-Mu begitu luar biasa dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun kami jatuh, kami percaya Engkau yang akan mengangkat setiap kami, Tuhan. Bahwa kami tetap percaya bahwa kami terus memiliki hubungan dengan Engkau dan berdoa mengadu hanya kepada Tuhan kami. Bahwa hanyalah kami yang peduli. Allah, kami peduli dalam setiap permasalahan hidup kami. Kami mau tetap percaya Tuhan. Haleluya. Kami mau katakan Tuhan, walaupun gunung itu tak berpindah. Amin, amin Tuhan. Tetap percaya. Biarlah ini menjadi doa kami Tuhan. Kuasa sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun Masalahku masih ada, tetap percaya terindah pribadi-Mu takkan pernah berubah. Amin. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Sama-sama katakan lagi. Walaupun gunung
bersyukur buat pribadimu dalam hidup kami yang gak pernah berubah. Sekalipun keadaan kami, banyak keadaan-keadaan kami yang terjadi Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu menguatkan kami, meneguhkan kami. Bersyukur mau hidup dalam kasih-Mu yang luar biasa di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur sekali, kami bersyukur dalam keadaan-keadaan hari ini. Kasih-Mu gak pernah berubah Tuhan. Di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Boleh silahkan duduk jemaat Tuhan. Puji Tuhan, bersyukur buat firman Tuhan yang disampaikan, menguatkan, meneguhkan, bahkan menolong kita untuk semakin hidup mengandalkan kasih Tuhan dalam hidup kita di tengah keadaan-keadaan hari ini. Tuhan Yesus berkati. Jika sudah mendapat semua, saya undang bangkit berdiri. Kita mau memberi persembahan dengan sukacita. Kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan. Dia dahsyat dalam hidup kita. Sama-sama katakan yuk. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Lagi yuk. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sama-sama yuk kita katakan, alangkah indahnya, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat. Alangkah, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk kok boleh sekali lagi, wanita saja. Alangkah boleh pria-pria bernyanyi. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Sama Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Lagi sama-sama katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu. Amin. Kami gak ragu Tuhan. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesus, dahsyat, ku tak ragu. Amin. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat. Lagi yuk. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan, amin. Dia setia di pihak kita. Yesusku dahsyat,
hanya Kau yang ku andalkan. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Lagi Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap langkah, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Katakan hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu lebih melebihi pikiran kami Tuhan. Jalan-jalan Tuhan, dalamnya kasih-Mu hanya Kau Yesus yang ku lagi yuk katakan hikmat-Mu Tuhan. Oh, kepada siapa lagi selain Engkau, oh Tuhan. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu hanya Kau Yesus. Yang sekali lagi katakan hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu jalan-Mu, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu hanya Kau Yesus yang ku katakan hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus yang ku lagi hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain tiada lain, tiada lain yang ku andalkan selain tiada lain, tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau yang mengantar kami ke tempat ini Tuhan. Engkau yang sudah memimpin kami Tuhan untuk kami datang ke tempat ini. Kami bersyukur kami bisa berkumpul bersama-sama. Kami bisa meninggikan Engkau dan mengagungkan Engkau di tengah-tengah kami di tempat ini Tuhan. Roh-Mu yang sudah mengurapi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Engkau yang sudah memberikan kepada kami pembicaraan. Engkau yang sudah mengurapi pembicaraan Tuhan. Kami bersyukur pada firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami. Roh-Mu yang berbicara terus kepada kami. Kau yang terus menguatkan kami untuk kami teguh berdiri di atas firman-Mu. Kami mau berpegang pada firman-Mu. Kami mau hidup melakukannya Tuhan. Kami mau menghidupinya Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Roh-Mu yang bekerja atas kami Tuhan.
Kau yang mengurapi Tuhan hamba-Mu Pak Hesron Tuhan, Kau yang mengurapi dia, pakailah Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Pakai lebih dahsyat lagi dari apa yang kami sudah dengar Tuhan. Roh-Mu yang mengurapi dia Tuhan, pakailah dia dengan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Kami sudah memberi Tuhan persembahan kami kepada Engkau. Kami sudah memberikannya dengan sukacita Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau yang memberkati apa yang kami persembahkan. Engkau yang menguduskannya Tuhan, pakailah bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami menyerahkan hidup kami kepada Engkau. Roh-Mu yang bekerja atas kami, Roh-Mu yang mengurapi kami. Kami mau angkat tangan kami Tuhan. Kau yang mengurapi kami, memakai kami Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Roh-Mu yang mengurapi kami, memakai kami. Siapkanlah kami Tuhan untuk melakukan apa yang sudah Kau persiapkan bagi kami untuk kami kerjakan Tuhan. Roh-Mu yang mengurapi kami, menyiapkan kami Tuhan, dan mengerjakan bagi kami pekerjaan-pekerjaan-Mu Tuhan. Roh-Mu yang bekerja atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang mengurapi kami dalam perjalanan kami pulang dalam damai sejahtera-Mu. Roh-Mu yang mengurapi kami, memakai kami bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya Bapa. Amin.